Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMPN 24 Batam kelas 7. Masih di mata pelajaran IPA, masih bersama saya. Masih di bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Di pertemuan ketiga, sengaja saya tampilkan bendera merah putih di sebelah kanan karena kita berada di bulan Agustus, momen kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang kebetulan pada hari ini, artinya pada bulan ini kita mau masuk, negara kita sudah masuk tahun yang ke-75. Jangan lupa sambil nonton video ini untuk tekan like dan juga tekan subscribe. Baik, dalam materi yang kita pelajari untuk pertemuan ketiga adalah tentang besaran pokok. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melakukan proses pembelajaran, kita semua diharapkan dapat memahami konsep menganalisis menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pengertian besaran pokok, macam-macam besaran pokok dan satuannya, pengukuran besaran pokok dengan alat ukur, yaitu seperti massa, panjang, massa, dan waktu. Baik teman-teman, pengertian besaran dan besaran pokok. Besaran apa sih sebenarnya? Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kalau besaran pokok, itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Satuannya telah ditetapkan secara skala satuan internasional. Jadi kalau besaran benda yang dapat diukur nyatakan dengan angka, kalau besaran pokok itu bentuk dari satuannya yang telah ditetapkan. Macam-macam besaran pokok, perhatikan tabel ini. Besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Satuannya panjang meter, massa kilogram, second, satuannya dari waktu, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, zat jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Ini singkatannya ada M, Kg, S, A, K, mol, CD. Satuan yang dipakai daripada besaran pokok panjang itu menggunakan alat ukur yang disebut mistar. Massa itu neraca, waktu alat ukurnya stopwatch, kuat arus alat ukurnya ampere meter, suhu alat ukurnya termometer. Ini adalah besaran pokok dan satuannya serta alat ukurnya. Untuk memudahkan kita menghafal bagian-bagian dan atau macam-macam besaran pokok di tabel yang sudah saya sampaikan tadi, perhatikan berikut ini. Ada ma, ada pa, wa, su, ka, jum, inten. Apa maksudnya? Ma itu massa, pa itu panjang, wa itu waktu, su adalah suhu, ka kuat arus, jum jumlah zat, inten intensitas cahaya. Ini untuk memudahkan kita menghafal tabel yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu macam-macam besaran pokok. Maka dari tulisan ma, pa, wa, su, ka, jum, inten, ini bisa dibaca ma, pa, wa, su, ka, jum, inten. Ini untuk memudahkan menghafal. Jadi ma, pa, wa, su, ka, jum, inten itu sudah bisa menghafal bagian-bagian dari asal mengingat ma-nya apa, pa-nya apa, wa-nya apa. Ini adalah cara membacanya untuk memudahkan menghafal daripada bagian-bagian atau macam-macam besaran pokok. Alat ukur besaran pokok sekarang, ya, macam-macam alat ukurnya. Ada yang disebut dengan yang digunakan dalam sehari-hari alat ukur besaran pokok seperti meteran, timbangan, jam, ampere meter, voltmeter, dan termometer. Ini alat ukur yang biasa kita tahu dari kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami adalah dari besaran pokok itu adalah tentang panjang. Apa sih panjang itu? Panjang itu menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya panjang kamu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ini menyatakan dua titik ujung kaki ke ujung kepala. Katakan setelah pengukuran menggunakan mistar ini 167 cm. Alat ukur panjang itu apa? Yang pertama, perhatikan gambar ini. Ini ada penggaris, meteran gulung, meteran lilit. Ya, ini adalah alat ukur.
Yang masuk alat ukur kedua itu adalah jangka sorong, dan alat ukur panjang ketiga ada mikrometer skrup. Mengkonversi satuan panjang tadi adalah meter, tapi bisa dikonversikan ke standar yang sudah ditentukan. Contoh, 1 km km jadi 1000 meter, 1 hektometer jadi 100 meter, 1 dekameter jadi 10 meter. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan konversi satuan internasional besaran panjang ke satuan lainnya, dapat kita gunakan tangga satuan panjang besaran panjang di bawah ini. Masih ingatkah kalian tentang tangga konversi panjang? Materi ini sudah disampaikan di kelas 5 dan kelas 6. Bisa jadi di kelas 4 sudah memulainya. Cuman kita mengembali atau mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari untuk lebih dipahami. Perhatikan tangga ini KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Tangga naik dan tangga turun. Perhatikan kalau tangga ini turun, angkanya di atas umpamanya turun, maka harus setiap tangganya dikali 10. Contoh, 1 km turun ke HM. Ini turun satu tangga, berarti kali 1 kali 10 jadi 10 HM. 10 DAM. Angkanya 10 di DAM, turun 2 tangga ke DM, berarti dikali 10, 1 tangga kali 10, 1 tangga ke bawah kali 10. 100 HM di HM dijadikan meter, turun 2 tangga, 1, 2. Kalau naik ke atas itu dibagi 10. Perhatikan contohnya, 1 DM dijadikan KM, 1 DAM, 1 DAM dijadikan KM, naik 2 tangga, dibagi 10 dibagi 10. 10 DM menjadi 10 DM dijadikan HM, naiknya 1, 2, 3 tangga, dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Ada 100 cm di sini. 100 cm itu dijadikan M, naik 2 tangga, dibagi 10 dibagi ke 10. Jadi kalau 100 dibagi 10, naik 1 tangga ini jadi 10, naik lagi dibagi 10, itu menjadi 1. Sekarang besaran massa. Besaran massa itu adalah pengukuran yang diukur itu adalah benda yang tersusun dari materi atau yang terkandung dalam suatu benda. Contoh, massa diukur itu satuan kilogram, misalnya contohnya tubuh kamu 52 kg, itu berarti benda yang tersusun dari materi. Kucing 3 kg, massa kantong gula 1 kg. Alat ukur massa itu apa? Nih, kalau kita sebut dalam kehidupan sehari adalah timbangan. Kalau ini neraca, ini kita menyebutnya dalam IPA itu neraca, diingat-ingat. Konversi satuan massa ini hampir sama dengan yang di nanti perkaliannya hampir sama dengan konversi ini, penggunaannya hampir sama dengan panjang tadi. Cuman yang perlu kalian ketahui, ukuran beratnya selain dari kilogram itu ada yang kita sering sebut 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? Jumlah 1 ton itu 1000 kilogram. Ada 1 ton itu 10 kuintal. 1 kuintal itu isinya 100 kilo. 1 kilo itu 10 on. Kalau jadikan gram, 1 kilo itu 1000 gram. Ini konversinya. Konversi tangganya seperti apa? Sama dengan tadi yang di panjang tadi konversinya. Kalau turun dikali 10, ini perhatikan 1 kilo jadi 1 Hg, 10 dak jadi 1000 Dg, 100 Hg jadi 1000 G. Ini turun. Kalau naik juga dibagi 10. Ini perhatikan contohnya, 1 DAG naik ke kg kilogram, dari sini naik 1, 2, ini dibagi 10. Ini ada 10 Dg, ada 100 Dg, sudah sama, artinya naiknya juga dibagi 10. Berikutnya adalah pengukuran waktu. Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang. Sejak kapan waktu siang itu kejadiannya? Dari terbit pagi, terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari.
hari. Waktu hidup umpamanya itu sejak dilahirkan hingga meninggal. Jadi sejak peristiwa dilahirkan sampai peristiwa meninggal. Jadi selang 2 waktu kedua peristiwa. Ini namanya alat ukurnya. Ada stopwatch, ada jam tangan atau jam dinding. Satuan waktu itu bisa dikonversikan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Itu perhatikan 1 hari 24 jam. Kalau 3 bulan namanya triwulan, 1 caturwulan 4 bulan, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun 365 hari, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad itu 100 tahun, 1 milenium itu 1000 tahun. Ini konversi waktu. Nah, setelah kita pelajari tentang besaran-besaran pokok dan beserta alat ukur dan satuannya, untuk memahami, untuk mengasah kemampuan kalian setelah saya sampaikan materi di atas tadi, selesaikanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Dijawab pekerjaannya ditulis di kertas atau di buku kalian. Kalau umpamanya itu 2 lembar jawaban, jangan lupa setiap lembar harus disertai nama, tanggal, dan hari pelaksanaan materi ini diajarkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan keempat insyaallah tentang besaran turunan. Masih di bab 1 yaitu tentang besaran turunan. Jangan lupa tetap semangat kebangsaan karena tujuan kita di bulan Agustus. Jangan lupa kibarkan bendera merah putih di depan rumah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.